Halo teman-teman semuanya, balik lagi kita akan membahas investasi reksadana terutama untuk kali ini tidak di aplikasi Bibit. Kenapa? Karena ada permintaan atau request dari teman-teman untuk nge-review aplikasi investasi reksadana lainnya. Apa itu? Apa itu? Yap, Bareksa. Bareksa ini sebenarnya kalau saya lihat itu juga kurang lebih dengan aplikasi Bibit ya untuk investasi reksadananya. Tapi, di sini saya juga ingin menyampaikan, saya masih tetap di aplikasi Bibit. Saya nge-review aplikasi Bareksa ini karena request dari teman-teman. Oke, jadi seperti apa aplikasi Bareksa tersebut? Yuk kita langsung saja nge-review bareng aplikasi Bareksa. Yap, dan seperti biasa kita munculkan layar Bareksanya di mana? Ya, di sini. Oke, sip. Wow, ini jadi penampilan pertama dari home Bareksa itu sendiri. Ini kalau lihat kurang lebih mirip-mirip dengan Bibit juga ya. Kita lihat dulu sekilas ya. Kita lihat di bawah, oh investasi awal, investasi bulanan. Investasi awal 10 juta, bulanan 1 juta. Oh, ini jadi ada langsung simulasinya ya teman-teman ya. Jadi kita lihat, oh kok kita investasikan berapa, contoh kita investasikan berapa tahun nih, 10 tahun, nanti kalau misalnya di tabungan deposito itu 168 juta, kalau di reksadana tuh berkisar 183 sampai 220 juta. Jadi dia memberikan gambaran atau perbandingan di investasi reksadana ataupun dari deposito. Kalau di Bibit kan biasanya hanya simulasi perhitungan di tiap dari produk reksadana tersebut ya, dan tidak ada membandingkan dengan produk investasi lainnya seperti deposito ya. Lanjut lagi, berita sama aja ya, di bawah juga ada berita. Nah, di sini saya agak melirik nih, di sini nih, melirik yang ini SBN, produk investasi lainnya. Jadi, setelah saya cari info-info, rupanya Bareksa ini juga bisa kita langsung beli obligasi negara. Jadi nggak pakai ribet, kita tinggal klik di sini. Oh, mau login, rupanya mau login. Ya, bagi teman-teman yang menggunakan aplikasi Bareksa, jadi dari info yang saya dapat, kita bisa langsung membeli obligasi negara yang muncul. Seperti itu. Jadi kita langsung membantu dalam membangun negara dengan membeli obligasi negara. Jangan beli yang aneh-aneh ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut saja. Mohon maaf saya nggak register atau saya nggak lanjut. Ini karena saya masih fokus di aplikasi Bibit. Kalau banyak aplikasi nanti saya bingung mau investasi mana. Kalau uangnya banyak enak mau investasinya. Kalau uangnya pas-pasan susah. Jadi saya cuma di investasi di Bibit saja ya. Biar lebih fokus gitu ya teman-teman. Karena ini ada disuruh nge-review. Kita review aja bareng-bareng ya. Nggak apa-apa ya. Lanjut. Kita langsung masuk ke produk. Wah, sekilas saja saya lihat ya, produk pasar uang ini ada 33 produk. Hanya pasar uang 33 produk. Dari sini, saya nggak berani ini, tapi saya sudah langsung, gimana ya, saya nangkepnya ini pasti produk di Bareksa banyak banget. Ketimbang di Bibit. Produk reksadananya banyak banget, saya jamin. Kenapa? Di pasar uang aja udah 33 produk, bayangin. Tuh, banyak sekali ya. Sukor Invest, Sukor lagi. Oh, di sini juga ada filter, sort, dan compare ya. Filter untuk ngefilter, misalnya kita filter apa nih? Oh, ada produk syariah atau enggak, minimal investasinya atau apa, manajer investasinya. Misalnya kita filter produk syariah berarti hanya memunculkan produk-produk syariah. Minimal investasinya, oh sama ada 10.000 sama 100.000. 10.000, 100.000. Kalau di Bibit masih ada 10 juta ya si dana mas stabil ya. Dan kemarin kalau nggak salah di Bibit ada yang kemarin ya, kita sempat ya ngebahas reksadana USD. Bagi yang belum nonton dicek dulu di video sebelumnya. Itu ada berapa? Iya 10.000 USD, gila ya. Wah banget kayak gitu ya. Wah. Di sini ada 10.000 dan 100.000. Jadi di sini kalau kita lihat dia nggak ada nominal USD-nya ya. Jadi rupiah aja. Di Bibit ada USD, ada rupiah. Di sini USD aja ya, kalau dilihat dari filternya. Kemudian, manajer investasi. Wow, ini manajer investasinya banyak banget loh, teman-teman. Bener-bener banyak. Ini ketimbang Bibit, ini menang banyak banget. Trimega, Sherlindra, Surya, Sukor Invest kan ada juga. Ada Sinhan, oh, Setia Budi, Sequis, Prospera, RHB, Schroder sih sama. Ada Principal, Pinnacle, MNC, Manulife sama. Ada Maybank, Mega. Banyak banget ya pilihan manajer investasinya. Ini yang menyebabkan banyaknya produk di Bareksa. Ya, kita back lagi kita lihat seperti biasa. Saya ingin melihat untuk produk pasar uangnya. Siapakah yang menang? Ya, kita lihat imbal hasil tertinggi seperti biasa kita terapkan. Wah,
Dan ada yang mengalahkan Sukor, teman-teman. Ya, dan dia ada di Bareksa. Ya, Reksadana Mega Dana Kas. Dengan imbal hasil 6,36%. Gak beda jauh dengan Sukor Invest Syariah Money Market Fund di 6,22%. Di bawahnya ada HPM Ultima yang sudah di 5,86%. Ingat, kalau reksadana pasar uang, cari aja yang imbal hasilnya paling tinggi ya. Kalau menurut saya pribadi ya. Kita coba cek masuk ke satu reksadana. Harga per unit terakhir Senin 1774. Oke. Ini grafik kurang lebih sama ya teman-teman ya dengan ini apa dengan Bibit. Ini harga per unit. Oh, ada harga dana kelolaan juga atau AUM. Susah saya mohon maaf Inggris saya agak kacau ya. Ini dana kelolaannya AUM ya. Habis itu ya harga per unit sama AUM ya kurang lebih juga sama. Harga per unit dalam 1 bulan terendah berapa tertinggi. Wah, ini informasi yang cukup bagus menurut saya ya teman-teman ya. 1 tahun apakah berubah? Ya, 1 tahun juga berubah. Ini informasi yang menurut saya sangat bagus. Harga per unit dalam 1 tahun itu terendahnya berapa, tertingginya berapa. Mungkin di pasar uang nggak terlalu berpengaruh. Tapi kalau untuk di reksadana obligasi dan saham, ini merupakan data yang cukup bagus ya. Jadi kita nggak perlu demi pijit kayak gini kan HP saya kecil kan susah ya. Kita cari yang paling bawah di mana dan paling tinggi di mana ya gitu teman-teman. Langsung ditampilkan seperti itu. Di Bibit nggak ada, tapi kita bisa nge-scroll grafik kayak gini. Lebih enak sih langsung ditampilkan seperti itu ya teman-teman ya. Riwayat imbal hasil 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 1 bulan, 6 bulan, awal tahun, year to date ya maksudnya ya. Sejak peluncuran. Oh, ini semua ada di Bibit kita sama aja. Total dana kelolaan 640-an M. Oke. Kalau beli sekarang kan saya harus login ya teman-teman ya. Informasinya, informasi ini cukup. Oh, ada juga ya kalau di Bibit kita lihat dan informasinya mungkin ada beberapa tambahan seperti tanggal peluncuran yang kalau di Bibit kita harus membuka di benar sekali fun fact sheet-nya. Bank kustodian, bank penampung, minimum pembelian selanjutnya minimum penjualan kembali. Oh, ada minimum penjualan kembali. Kalau di Bibit ada nggak ya? Nggak ada ditulis ya kalau nggak salah ya. Biaya pembelian, biaya penjualan gratis-gratis. Ini alokasi dana kurang lebih sama, prospektus sama. Oh, ada fun fact sheet-nya juga. Kurang lebih ya teman-teman ya, sama ya. Habis di informasi itu ada simulasi. Oh, ini simulasi sama ya seperti di Bibit ada juga. Kita simulasi misalnya mau berapa tahun, nanti dia ada kasih tahu total investasi imbal hasilnya berapa. Kurang lebih beda-beda tipis. Oke. Kalau beli sekarang itu harus login ya setahu saya. Benar kan harus login kan ya. Saya nggak login ya teman-teman ya. Mohon maaf ya. Kita lanjut lagi ke Oh, jadi kalau di jenis-jenis produk di Bareksa sendiri ada pasar uang, pendapatan tetap itu reksadana obligasi, ada campuran juga, reksadana saham, reksadana indeks, dan ini apa? Semuanya ada berapa produk? 133 produk dan wow, ini banyak sekali loh teman-teman. 133 produk. Dari 133 produk ini saya penasaran ini ya. Tapi nanti dulu ya, kita lihat sebentar ya. Untuk pendapatan tetapnya ada obligasi juga. Nah di sini teman-teman. Di sini saya mungkin teman-teman juga ada ngelirik ya. Ketika kita klik di pasar uang, itu periode imbal hasil dia langsung membuat 1 tahun. Sedangkan ketika ke pendapatan tetap dia 3 tahun teman-teman. Dan untuk campuran dia 3 tahun juga, sedangkan saham di 5 tahun. Ini berdasarkan menurut Bareksa mungkin ya, dan menurut saya juga ini adalah jangka waktu ya. Jadi kelihatan jangka waktu minimal lah ya kita penempatannya. Kalau saham 5 tahun baru kita ada istilahnya ada gambaran imbal hasilnya berapa selama 5 tahun tersebut. Kalau di obligasi atau campuran tuh 3 tahun. Jadi kita tahu ada gambarannya. Sedangkan di reksadana pasar uang 1 tahun dan ke belakang kita udah ada tahu gambarannya. Seperti itu loh teman-teman. Oke. Bagus juga ya nih. Ini kurang lebih sama ya. Wah, ada Sukor Invest Bond Fund juga. Wah, di mana-mana Sukor ada ya. Dia nggak ada di Bibit aja ya, dia juga ada di ini Bareksa juga ya. Lagi-lagi teman-teman ada reksadana obligasi yang lebih tinggi daripada Sukor. Bareksa ini boleh-boleh juga ya. Mereka tuh sama-sama huruf depannya B ya, Bibit dan Bareksa. Mungkin janjian ya waktu mau lahir ya. Syailendra pendapatan tetap premium. Ini lumayan loh teman-teman loh. 3 tahun terakhir tuh 32,04%. Mengalahkan Sukor Invest Bond Fund yang hanya 25,87%. Bayangkan. Lanjut. Di sini saya hanya review sekilas ya teman-temannya. Seperti biasa saya
Kalau saya pribadi tetap kita investasi, mungkin bukan saya pribadi ya, tapi kebanyakan orang kita investasi tentu kan ingin mengharapkan return yang paling tinggi ya teman-teman ya, seperti itu ya. Jadi saya di sini review sekilas, habis itu kita lihat di reksadana apa. Ini kan nggak ada di Bibit, tapi ada di Bareksa ya teman-teman ya. Kita campuran lagi. Campuran, oh 3 tahun kita coba seperti biasa tadi ya, imbal hasil tertinggi 3 tahunnya, dan ada dengan Yap, Star Balance dengan 2,21%, di bawahnya ada Sukor Invest Flexi Fund di 28,24%. Mereka nggak ada satu produk yang lagi kita pantau ya teman-teman ya. Apa itu? Benar, Jarvis ya. Mereka nggak ada Jarvis di sini ya. Tapi ini masih banyak, ada 19 produk yang bisa dijadikan pilihan. Kalau di Bibit kalau nggak salah nggak terlalu banyak untuk reksadana campurannya ya teman-teman ya. Lanjut lagi kita ke reksadana saham. Seperti biasa kita urutkan lagi. Iya, Sukor Invest menjadi juaranya. Ya, 3 posisi tertinggi. Rupanya mereka memang jagonya di reksadana saham ya. Mungkin di reksadana obligasi dan reksadana pasar uang mereka boleh kalah. Tapi di reksadana saham, 3 besar mereka sabet habis di aplikasi Bibit maupun di aplikasi Bareksa. Oke, reksadana indeks kita lihat. Reksadana indeks 1 tahun periode imbal hasilnya menurut saya kurang tepat, Ferguso. Ini harusnya di 5 tahun. Reksadana indeks itu adalah indeks untuk, ya kalau saya menangkapnya indeks itu dia investasi di perusahaan-perusahaan yang perusahaan indeks ya, maksudnya IDX 30 yang seperti di video-video saya jelaskan sebelumnya yang antara reksadana saham versus reksadana indeks ya. Jadi kita ke 5 tahun aja ya teman-teman ya. Imbal hasil tertinggi prinsipal indeks IDX 30 di 8,4% per 5 tahun. Saya lihat untuk reksadana indeksnya hanya 5 produk. Dia nggak ada BNI IM IDX yang lagi saya invest. Dan rata-rata masih baru ya teman-teman ya untuk reksadana indeksnya. Ini terlihat dari nggak ada yang hanya satu yang udah lebih dari 5 tahun sehingga ada imbal hasilnya 8,4%. Sedangkan yang lainnya masih belum ada. Dan kenapa saya juga bisa bilang baru? Harga per unitnya masih murah teman-teman, 942, 905, 958, 987. Rata-rata di bawah 1000 karena peluncuran pertama kali reksadana itu biasanya di harga 1000 ya. Jadi ini kan memang lagi turun ya saham ya, seperti itu teman-teman. Compare ini membandingkan saya rasa kurang lebih sama ya dengan di Bibit, kita juga ada mempelajarinya dan semua. Oke, semua ya kita coba lihat ya, di semua ini 1 tahunnya paling tinggi siapa ya? Manulife saham SMC Plus 108,97%. Ada nggak ya di Bibit ya? Kalau nggak salah nggak ada ya kayaknya teman-teman ya. Oh, jadi produk di ini memang ramai sekali ya, bergerumunan kayak gitu ya teman-teman ya. Bantuan dan login, oke. Saya rasa ini aja dulu. Mari kita merangkum semuanya menjadi satu ya teman-teman ya. Jadi kita lihat satu-satu, udah kita lihat. Oke, menurut saya pribadi setelah saya melihat aplikasi Bareksa ini ya teman-teman ya. Pertama yang membuat saya kagum adalah banyaknya produk reksadana yang dapat kita pilih. Ya, ini terlihat dari totalnya tadi ada berapa? 133 produk ya kalau nggak salah, dan manajer investasinya itu rame banget ya. Mereka udah bisa bikin tim kesebelasan buat sepak bola ya. Berikut cadangan wasit dan penjaga garisnya. Rame banget. Ini yang merupakan, menurut saya itu adalah satu hal yang sangat bagus bagi kita yang ingin investasi reksadana, karena diberikan banyak pilihan untuk melakukan investasi. Kita juga bisa diversifikasi antara beberapa manajer investasi seperti itu teman-teman. Kemudian ada lagi, saya suka dengan ada tabel yang harga terendah dan tertinggi itu, walaupun kita bisa mencari di grafik ya, kalau di Bibit kita bisa mencari tertinggi ataupun terendahnya. Bagi yang ingin mencoba investasi reksadana USD, di Bareksa belum ada ya, di Bibit ada. Ya, seperti itu. Kemudian kalau saya lihat sekilas ini ya,
Dia nggak ada sistem kayak si robonya si Bibit itu loh teman-teman. Jadi sekali kita invest, otomatis si robo bantu kita membagikannya, bagi-bagi sembako. Reksadana A ini berapa persen, reksadana B ini berapa persen, reksadana C ini berapa persen. Seperti itu teman-teman. Dan ada satu hal yang harus teman-teman tahu. Dia nggak ada Jarvis. Ini bercanda teman-teman, karena nggak semua aplikasi wajib ada Jarvis ya. Ini bercanda ya, kalau soal Jarvis itu bercanda. Kan kebetulan kita memang lagi demen-demennya sama si Jarvis. Selain karena namanya keren, juga returnnya sangat tinggi ya teman-teman ya. Oke, jadi menurut saya balik lagi ke teman-teman untuk memilih aplikasi Bareksa ataupun aplikasi Bibit. Keduanya menurut saya sama-sama bagus, memiliki kelebihannya masing-masing. Seperti yang kita rangkum tadi ya teman-teman ya. Jadi balik lagi ke teman-teman. Yang penting kita mulai investasi dulu teman-teman. Jangan mikir mau pakai Bibit atau Bareksa. Tapi teman-teman harus catat. Apabila teman-teman menggunakan aplikasi Bibit, jangan lupa menggunakan kode referral R-Cashback sehingga saya mendapatkan 25.000 dan teman-teman juga mendapatkan 25.000. Ya, seperti itu teman-teman. Oke. Jadi saya rasa sekian dulu video kita nge-review sekilas soal Bareksa. Saya nggak mau register dulu karena nanti saya terlalu banyak membuat saya pusing. Sedangkan fulusnya masih belum banyak. Kalau fulusnya banyak boleh saya investasi di 2 aplikasi. Ini aja kita Jarvis aja ada kelebihan baru invest ya teman-teman. Apalagi masuk ke sini. Tapi saya demen banget dengan produk investasinya yang banyak di Bareksa. Mungkin kedepannya kalau ada rezeki tambahan bolehlah saya investasi di Bareksa lagi. Seperti itu teman-teman. Oke, terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah nonton, telah support saya sampai saat ini sehingga saya masih tetap sharing. Bagi teman-teman yang masih bingung, tinggalkan saja komen di bawah ataupun DM Instagram saya, semuanya saya balas. Sebisa mungkin saya balas dan apabila tidak bisa kita sama-sama angkat tangan. Bercanda, kita akan mencoba mencari jalan keluar dan solusinya. Jadi sekian dulu video kali ini. Nantikan video-video saya berikutnya. Akhir kata, jajangmyeon. Dadah.